Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita akan kembali memantau kondisi di Istana Merdeka. Nampaknya tadi para iring-iringan arak-arakan para atlet yang meraih medali dalam Olimpiade Paris 2024 sudah tiba di Istana Merdeka, Jakarta. Dan tentunya saat ini sudah persiapan menuju ke dalam untuk bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo untuk diberikan penghargaan secara langsung. Memang sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah melakukan video call begitu ya dengan para atlet peraih medali emas dan menginformasikan untuk jika pulang ke Indonesia harus bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan ditunggu di Istana Merdeka. Kemudian juga akan mendapatkan bonus yang luar biasa, Yasmin, untuk menambah semangat mereka ini untuk persiapan menuju ke event-event Olimpiade selanjutnya. Dan tentunya untuk kembali meraih prestasi di event-event olahraga lainnya. Dan menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu sebenarnya untuk menjadi nomor satu. Pemirsa, dapat dilihat di layar kaca para atlet dan juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sudah masuk ke area dalam Istana Merdeka Jakarta untuk segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita akan menantikan juga ya seperti apa situasi di dalam dari Istana Merdeka. Semoga kita bisa melihat bersama-sama ya, Nata ya, kondisi di dalam seperti apa. Dan tampaknya saat ini para awak media juga masih sedang melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan keamanan, karena di Istana Merdeka ini merupakan ring 1 ya, jadi tidak bisa sembarangan untuk bisa mengakses masuk ke dalam wilayah area istana. Harus melakukan pengecekan terlebih dahulu secara khusus oleh pihak Pas Pampres untuk nantinya bisa diloloskan untuk menuju ke Istana Merdeka. Nah, para atlet dan juga pihak-pihak terkait tampaknya sudah mulai masuk ke dalam gedung begitu ya. Bagian dari Istana Merdeka itu sendiri. Seperti inilah situasi terkini, pemirsa. Kemenangan Indonesia dalam meraih 2 medali emas dan juga 1 perunggu dalam ajang Olimpiade Paris 2024 ini juga menjadi salah satu kado terindah bagi kemerdekaan Indonesia ke-79 yang akan berlangsung sebentar lagi 17 Agustus 2024. Dan dengan memenangkan Olimpiade Paris 2024 ini, Indonesia berhasil menduduki di posisi ke-39. Dan torehan emas ini juga membuat Indonesia mengulang prestasi 32 tahun yang lalu pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Dapat dilihat di kaca, pemirsa, sejumlah atlet ini sudah tiba. Peraih medali emas dari cabur. Ada Rizky Juniansyah, peraih medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Kemudian juga ada Fredrik Leonardo, pemirsa, peraih emas dari cabang olahraga panjat tebing. Dan sebelumnya tadi ada Gregoria juga ya, peraih medali perunggu dari cabang bulu tangkis. Nampaknya ada pula keluarga dari Fredrik turut serta ikut ke dalam. Nanti akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dan juga keluarga dari para atlet lainnya juga turut serta ikut ke dalam. Ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak keluarga. Salah satu anaknya atau putranya ini berhasil mengharumkan nama Indonesia dan juga mengangkat derajat keluarga tentunya ya, Nata ya. Betul sekali, Yasmin. Dan sesaat lagi akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini memang untuk situasi sendiri kami masih mencoba untuk bisa masuk dan juga melihat langsung bagaimana persiapan ataupun juga penyambutan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mana diagendakan pada hari ini. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda atau di belakang saya, ini sejumlah atlet baik yang membawa prestasi medali emas dan juga membawa prestasi medali perunggu sudah tiba. Ada Rizky Juniansyah, kemudian juga ada Fredrik Leonardo, dan juga ada dari Gregoria Mariska Tunjung yang seperti tadi sudah disampaikan bahwasanya dirinya sangat bersyukur bisa membawa prestasi terbaru untuk Indonesia. Kami masih mencoba untuk
bisa lebih dekat kembali bersama dengan para atlet. Namun sayang sekali ini sepertinya batas terakhir dari media untuk bisa berbincang secara langsung dengan Rizky Juniansyah, kemudian juga ke 28 atlet lainnya. Namun informasi yang kami dapat bahwasanya hari ini akan diberikan langsung penghargaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, utamanya untuk bonus senilai 6 miliar rupiah untuk kedua atlet yang membawa emas untuk Indonesia, dan juga untuk Gregoria Mariska Tunjung beserta dengan 25 atlet lainnya yang juga sudah berlaga, namun tidak disebutkan nominalnya. Dan informasi yang kami dapat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, yakni Dito Aryo Tejo, menyebutkan bahwasanya nanti untuk penyerahan akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh atlet. Dan tentunya penghargaan ini juga disebutkan sebagai penghargaan yang luar biasa, kado terindah untuk Indonesia, terutama untuk hari ulang tahun ke-79. Tentunya dengan peralihan ibu kota dari Jakarta menuju IKN, ini diharapkan bisa memicu semangat baru menuju Indonesia Emas 2045. Tadi arak-arakan berlangsung secara kondusif dan masyarakat begitu antusias untuk bisa memberikan sambutan hangat dan juga bagaimana mereka bisa memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang sudah berlaga ataupun pahlawan Olimpiade 2024, dan diharapkan bahwasanya ini bisa memicu semangat untuk persiapan menuju ke Olimpiade di 4 tahun mendatang, yakni pada Olimpiade 2028. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya sejumlah cabang olahraga lain yang tentunya menjadi hal yang sangat krusial dan juga ditunggu-tunggu, termasuk cabang olahraga panjat tebing yang diharapkan bahwasanya ini bisa memicu semangat bahwasanya Indonesia bisa berprestasi di cabang olahraga ini yang mungkin masih awam untuk masyarakat di Indonesia. Reza. Ya, Camar, tadi kita lihat dalam kirap yang berlangsung dari Senayan menuju Istana Kepresidenan, ini ada sejumlah atlet selain Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah dan juga Gregoria Mariska Tunjung. Ada siapa saja, Camar, yang ikut dalam bus arak-arakan? Ya, benar sekali Reza dan juga pemirsa, yang ada dalam bus arak-arakan tadi kami melihat ada Yeni Wahid selaku Ketua FNPI, kemudian juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, para atlet dan juga para pelatih yang sudah menggenjot bagaimana prestasi mereka dari masa persiapan hingga dengan kualifikasi sampai akhirnya mereka bisa membawa medali emas dan juga perunggu untuk Indonesia. Dan kami tadi juga melihat bahwa adanya kedekatan dan juga kekompakan di antara pelatih dan juga para atlet, tentunya untuk memberikan informasi ataupun juga untuk memberikan semangat dan juga dukungan setiap harinya, bagaimana mereka tidak hanya berlatih namun juga adanya proximity ataupun juga kedekatan secara emosional baik antara pelatih dan juga para atlet yang sudah berhasil untuk membawa prestasi bagi Indonesia. Dan kalau kita lihat dari arah Kemenpora, kemudian Semanggi, Bundaran HI menuju ke Istana Merdeka, bisa saya gambarkan bahwasanya tadi begitu luar biasa antusias masyarakat yang memberikan semangat dengan membunyikan klakson dan juga bertepuk tangan ketika mereka melewati ruas-ruas jalan menuju ke Istana Merdeka. Dan hal tersebut memang sesuatu yang patut diapresiasi, terutama Indonesia pada tahun 2020 ini sudah menyumbangkan 1 emas, 1 perak dan juga 3 perunggu. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia bisa mendapatkan lebih dari 1 emas setelah 32 tahun lamanya pada tahun 1992 di Olimpiade yang ada di Barcelona. Kita harapkan bahwasanya ini betul-betul bisa memberikan semangat baru untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Ya, Camar, tadi kita juga sempat melihat ada sejumlah keluarga anggota ataupun keluarga atlet yang turut hadir dalam kirap kali ini. Tadi dari pandangan Anda di sana, siapa saja yang hadir menemani para atlet? Ya, Reza dan juga pemirsa, kami tadi melihat bahwa para atlet ini tidak hanya dibersamai oleh pelatih mereka,
namun juga dibersamai oleh keluarga. Salah satunya adalah Rizky Juniansyah dan juga Fredrik Leonardo. Ini mereka membawa orang tua mereka, ayah dan ibu mereka, untuk bisa ikut memeriahkan dari kirap ataupun juga prosesi arak-arakan yang hari ini dilakukan. Dan satu hal, Reza, yang bisa kita petik adalah doa orang tua, sesuatu hal yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan seseorang. Artinya Rizky Juniansyah, kemudian juga ada Gregoria Mariska Tunjung beserta dengan kawan-kawan, ini betul-betul menghargai jasa dan juga kehadiran orang tua mereka untuk bisa selalu mensupport dan juga mendukung. Dukungan keluarga dan tentunya untuk dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bisa membuat prestasi Indonesia lebih tinggi lagi. Dan harapan-harapan lainnya, Reza, yang tadi disampaikan, contohnya seperti cabang olahraga panjat tebing yang mungkin tidak umum di Indonesia, yang tadi diharapkan oleh Fredrik Leonardo, bahwasanya akan muncul generasi-generasi lain yang bisa mempertahankan prestasi Indonesia pada cabang olahraga ini. Saat ini kita tentunya patut berbangga diri bahwasanya prestasi Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis menjadi sesuatu yang menjadi sorotan. Bahkan saat ini sudah banyak generasi muda ataupun masyarakat umum yang bermain bulu tangkis, dan diharapkan panjat tebing juga tidak kalah bisa mengukir prestasi dan juga menjadi olahraga primadona di Indonesia. Reza. Ya, Cabar, tadi kita lihat kirap berlangsung dari Senayan menuju ke Istana Merdeka. Dan apakah ada rekayasa lain yang diberlakukan? Karena mengingat kirap ini dilakukan pada weekdays begitu ya, bukan pada hari Sabtu atau Minggu. Ya, baik. Reza, kami juga sempat bertanya mengenai alasan mengapa untuk kirap ini dilaksanakan pada hari ini, tidak pada hari Sabtu dan juga Minggu. Memang dari Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan bahwa ini sengaja memberikan waktu 1 hari untuk para atlet berkumpul bersama dengan keluarga, karena mereka baru sampai 2 malam yang lalu. Artinya ketika sampai 1 hari istirahat dan 1 hari langsung diarak bertemu dengan Presiden, untuk nantinya mempercepat proses mereka bisa mempersiapkan diri kembali pada cabang-cabang olahraga selanjutnya, pada Olimpiade dan juga kejuaraan selanjutnya, baik di tingkat regional maupun internasional. Sehingga memang ini lebih kepada efisiensi waktu. Dan apabila Reza tadi bertanya mengenai apakah adanya rekayasa lalu lintas, sejauh yang kami lihat tadi tidak ada rekayasa lalu lintas, namun yang diperketat adalah pengamanannya. Memang ini disengaja agar masyarakat bisa secara langsung melihat dan juga menyambut para atlet yang sudah berlaga di kancah internasional. Kami tadi melihat begitu suasana haru, suasana bahagia yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka memberikan selamat dengan cara membunyikan klakson, dengan memberikan tepuk tangan dan sambutan hangat, berteriak kepada Fredrik dan juga kawan-kawan. Artinya semangat ini adalah semangat yang perlu dijaga, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Prestasi generasi muda adalah hal yang mutlak untuk kita jaga bersama. Reza. Ya, Camar, ini kalau kita lihat visual terkini, terlihat beberapa pejabat ini telah hadir juga di Istana Merdeka. Di antaranya ada Ketua Umum FPTI, Yeni Wahid, kemudian tadi kita juga melihat ada Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imron. Namun dari pantauan Anda, siapa saja nantinya tokoh-tokoh yang akan ikut menyambut para atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024? Ya, baik Reza, betul sekali. Memang tadi sudah ada sejumlah pejabat yang ikut arak-arakan, sehingga mereka juga saat ini berada di dalam Istana Merdeka. Namun sampai dengan saat ini kami masih terus mengkonfirmasi siapa-siapa saja yang hadir. Secara jelas yang dapat kami sampaikan adalah seluruh staf dan juga sejumlah tata laksana dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga yang hadir, dan nantinya tentunya dari Sekretariat Negara yang akan langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo mewakili untuk masyarakat memberikan ucapan terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya capaian ataupun juga raihan dari para atlet ini adalah semangat dan juga lucutan baru, sehingga patut diapresiasi. Apresiasi Presiden tentunya adalah apresiasi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita bisa lihat di layar kaca bahwa saat ini ada Ketua FPNI, ada Ibu Yeni Wahid, kemudian juga ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga, Dito Aryo Tejo, beserta dengan jajaran sudah memasuki kawasan Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden
Joko Widodo. Sayang sekali saat ini kami memang belum bisa terlalu dekat ataupun juga berbincang secara langsung bersama dengan para atlet. Namun yang dapat saya sampaikan adalah apresiasi setinggi-tingginya dari negara untuk para pahlawan Olimpiade Paris 2024 dan diharapkan bahwasanya prestasi ini sekali lagi bisa memicu semangat masyarakat, utamanya generasi muda untuk bisa berprestasi. Dan Reza, yang dapat saya sampaikan adalah berkaitan dengan apresiasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini betul-betul sudah dikonfirmasi bahwasanya akan ada bonus senilai 6 miliar rupiah untuk mereka yang berhasil membawa medali emas, dan juga nantinya akan ada bonus untuk atlet-atlet lainnya yang memang tidak disebutkan jumlahnya. Namun sekali lagi hal ini menjadi start ataupun juga titik yang luar biasa untuk kebangkitan olahraga di Indonesia, di mana apresiasi sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk mengharumkan Indonesia. Reza. Ya, baik Chamar, tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa sejumlah atlet yang tidak meraih medali ini juga mendapatkan bonus dari Presiden. Ya. Dan apakah Anda mengetahui berapa nominal yang nanti akan mereka dapatkan? Ya, benar sekali Reza. Saya sama penasarannya dengan Anda dan juga pemirsa di rumah. Apabila peraih medali emas ini mendapatkan 6 miliar rupiah, namun sampai dengan saat ini Presiden Jokowi dan juga Istana Negara juga belum memberikan tanggapan atau informasi lebih lanjut terkait dengan berapa nominal yang akan didapatkan oleh para atlet lainnya selain dari dua atlet yang mendapatkan medali emas. Namun tentunya hal ini adalah sesuatu yang perlu kita fokuskan bersama, bahwasanya apresiasi kepada para atlet adalah sesuatu yang mutlak perlu dilakukan. Dengan begitu ini akan memicu semangat dari generasi muda untuk menjadi atlet dan juga untuk memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya Indonesia sudah sangat luar biasa, utamanya pada cabang olahraga bulu tangkis di tahun 2020 dan juga pada tahun 2016 ini berhasil meraih medali emas, dan kita harapkan bahwasanya hal tersebut juga akan terulang dan tentunya akan berdampak juga pada cabang-cabang olahraga lain. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid bahwasanya kita berhasil mengarahkan dua negara adik kuasa untuk olahraga panjat tebing. Karena kita perlu akui bahwasanya olahraga panjat tebing adalah sesuatu yang mungkin sampai sekarang masih awam di kalangan masyarakat umum. Namun seperti yang Yeni Wahid sampaikan tadi bahwasanya dengan adanya prestasi ini masyarakat dan juga generasi muda menjadi terbukakan, tentunya dengan fasilitas dan juga sarana-prasarana yang ditunjang oleh pemerintah. Kita harapkan bahwasanya Indonesia ini bisa menjadi negara adik kuasa juga untuk olimpiade dan juga untuk olahraga di kancah regional maupun juga internasional. Ya, baik. Chamar, tadi Anda juga sempat berbincang dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Apakah tadi sempat disampaikan, apakah ada target dalam Olimpiade ke depan harus mendapatkan berapa medali emas? Ya Reza, terkait dengan target memang tidak disebutkan secara spesifik, tapi ada sebuah kalimat yang tadi bisa saya simpulkan, bahwasanya prestasi ini harus terus dijaga beserta dengan persiapan yang matang yang dilakukan. Artinya prestasi tidak akan ada jika tidak ada persiapan yang matang. Kalau kita lihat dari persiapan yang dilakukan oleh mereka mulai dari tahap kualifikasi, kemudian juga bagaimana mereka sampai akhirnya pada semifinal dan juga final dan mendapatkan medali. Ini hal-hal yang bisa dibilang harus dipertahankan. Persiapan yang matang tentunya akan menghasilkan prestasi yang luar biasa pula, termasuk yang dilakukan oleh Fredrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan juga Gregoria Mariska Tunjung bersama dengan kawan-kawan lainnya. Mereka sudah melakukan persiapan yang cukup matang, tidak hanya untuk Olimpiade Paris 2024, namun masih ada kesempatan-kesempatan lain, baik pada SEA Games, Asian Games, dan juga beberapa kejuaraan olahraga lainnya yang masih perlu dipersiapkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan untuk rantai-rantai baru, untuk penerus-penerus baru. Mungkin saat ini kita masih bisa melihat Gregoria Mariska Tunjung ataupun Georgie. Namun apabila kita melihat pada Olimpiade selanjutnya, Georgie sudah berusia 29 tahun, artinya apakah Georgie akan tetap
untuk bisa mengikuti Olimpiade ataupun nantinya akan tergantikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Tadi Reza, kami sempat berbincang bersama dengan Georgie Gregoria Mariska Tunjung yang mendapatkan perunggu. Sebelumnya dirinya dikalahkan pada semifinal oleh perwakilan dari atlet dari Korea Selatan, namun sampai akhirnya berhasil mendapatkan medali perunggu. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, di mana Indonesia mendapatkan medali emas, ini ada sedikit penurunan dari prestasi, tapi tetap harus kita hargai dari perjuangan para pahlawan Olimpiade Paris 2024, termasuk pada cabang olahraga bulu tangkis. Tentunya dengan adanya hal tersebut, di mana Gregoria Mariska Tunjung adalah satu-satunya atlet pada cabang olahraga bulu tangkis dari Indonesia yang berhasil meraih medali dan juga mendapatkannya untuk Indonesia. Karena persaingannya yang begitu ketat, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga favorit di banyak negara. Artinya persaingannya juga semakin ketat. Dan satu hal yang dapat saya sampaikan, Reza, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan Olimpiade Paris 2024 agar mereka bisa terus semangat dan juga tetap memberikan prestasi yang terbaik bagi Indonesia. Georgie berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung dirinya, dan rasa haru dan juga bahagia tadi betul-betul saya rasakan, dan mungkin teman-teman bisa melihat dan pemirsa di rumah bisa melihat dimanapun berada tadi bagaimana mereka mengibarkan bendera merah putih. Seperti yang disampaikan bahwasanya prestasi ini adalah kado terindah untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Reza. Ya, baik. Camar, tadi kita ketahui bahwa targetnya ke depan adalah mendapatkan peringkat yang lebih di Olimpiade berikutnya. Tapi apakah juga ada pembicaraan, Camar, mengenai apakah nantinya ada cabur-cabur lain yang ditargetkan akan dapat mengikuti Olimpiade berikutnya? Ya, Reza dan juga pemirsa, kalau kita lihat pada klasemen akhir, Indonesia berada pada urutan 39. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan Gregoria Mariska Tunjung ini ada pada urutan ke-7 untuk kualifikasi BWF secara internasional. Artinya cabang-cabang olahraga ini perlu dipertahankan prestasinya, dan dapat saya sampaikan bahwa dari prestasi ini yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga tidak hanya berfokus pada bulu tangkis saja ataupun juga cabang-cabang olahraga yang tadi sudah Anda sampaikan, namun juga seluruh atlet yang akan berlaga, atau bukan tidak mungkin bahwasanya nantinya akan ada cabang-cabang olahraga yang belum bisa diikuti oleh Indonesia, maka akan dipersiapkan untuk bisa berlaga dengan negara lain. Reza. Ya, baik. Camar, ini kita juga lihat saat ini di visual terkini ada Menko PMK dan juga Kepala Staf Kepresidenan yang turut mendampingi Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Presiden Joko Widodo untuk menyambut para atlet. Tapi apakah nantinya ada tokoh-tokoh lain yang akan datang, Camar? Ya Reza, benar sekali. Informasi yang baru kami dapatkan bahwasanya Menko PMK Muhadjir Effendi baru saja tiba dan juga ikut untuk menyambut dari para atlet yang telah berlaga saat ini di Istana Merdeka. Informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini memang masih belum jelas siapa saja menteri-menteri yang akan hadir. Namun secara garis besar bahwasanya nantinya keseluruhan dari para atlet ini akan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo, tentunya didampingi oleh para menteri yang hadir hari ini. Dengan hadirnya para menteri lain selain dari Menpora, ini menjelaskan atau juga menggambarkan bahwasanya apresiasi dari negara yang setinggi-tingginya untuk seluruh atlet yang sudah berjuang dan juga memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan dapat Anda lihat di layar kaca, ini sejumlah persiapan untuk nantinya pemberian penghargaan dari negara kepada para atlet yang juga diwakili oleh para pelatih. Kami bisa sampaikan kepada Anda yang ada di layar kaca saat ini yang sedang melakukan persiapan. Di antaranya adalah Rizky Juniansyah, kemudian juga ada Gregoria Mariska Tunjung, ada Fredrik Leonardo yang saat ini masih terus bersiap dan juga menanti untuk pemberian
penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Dan saat ini pemberian untuk plakat ataupun juga hadiah ini memang sudah diberikan secara berkala, namun kita akan lihat bersama nantinya pemberian yang akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo seperti yang sudah beredar saat ini adalah hadiah senilai 6 miliar rupiah bagi seluruh atlet yang berhasil mendapatkan emas untuk Indonesia. Reza. Ya, baik. Cabar, kita kilas kembali tadi pembicaraan Anda dengan beberapa atlet di bus arak-arakan. Ini dari pembicaraan tadi yang Anda perbincangkan dengan Rizky ataupun Fredrik, kedepannya akan digunakan untuk apa bonus-bonus ini? Ya, Reza, tadi kami memang belum sempat berbincang mengenai apa yang akan mereka lakukan terhadap hadiah yang akan diberikan, hadiah yang diberikan nanti oleh Presiden Joko Widodo. Namun tadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Fredrik Leonardo, bahwasanya penghargaan senilai 6 miliar rupiah ini sangat disyukuri dan tentunya bukan masalah nominalnya, namun Fredrik menyebutkan hal tersebut ini merupakan apresiasi yang perlu dipertahankan untuk atlet-atlet dan juga generasi muda selanjutnya untuk bisa semakin semangat memberikan prestasi bagi Indonesia. Tadi Reza dan juga pemirsa, peserta pawai merupakan para olimpian dan juga pelatih yang telah bersama berjuang di Olimpiade Paris dan juga mendapatkan sejumlah prestasi membawa medali ke tanah air. Dan kalau kita bisa ulas secara lebih rinci, ada dari sport climbing, artinya ada Fredrik Leonardo, dan juga pelatihnya yang tadi juga hadir ada Hendra Basir, kemudian juga ada weightlifting, ada Rizky Juniansyah yang berhasil mendapatkan medali emas, dengan pelatihnya adalah Triyatno, kemudian juga ada badminton, yakni Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih yang mendapatkan medali perunggu, serta ada pelatih Herli Jainuddin. Kemudian tadi ada juga Rahmat Adi Mulyono selaku atlet panjat tebing, kemudian ada atlet menembak, atlet angkat besi, dan pelatih dan juga ofisial yang hadir. Tadi ada Ketua Umum Panjat Tebing, ada Yeni Wahid. Kemudian saya perinci lagi, yang hadir saat ini di Istana Merdeka adalah Rahmat Sofian selaku pelatih fisik panjat tebing, ada Eva selaku pelatih senam, ada M. Rusli selaku pelatih angkat besi, ada Erwin pelatih angkat besi, ada Herdoyo pelatih angkat besi, dan juga Ita Yuliati Irawan selaku Ketua Persani. Tadi seperti yang Anda sampaikan, bahwasanya para atlet ini juga membawa atau juga memboyong orang tua mereka untuk bisa mengikuti secara bersama-sama kirap ataupun juga arak-arakan. Di antaranya adalah ayah dan juga ibu dari Fredrik atas nama Sumaryanto dan juga ibu Rosita. Kemudian juga ada adik dari Fredrik, yakni Siolita Ekwada dan juga Panca Nikita. Dan juga ada keluarga dari Rizky Juniansyah yang tadi saya sebutkan, ada Bapak Muhammad Yasin dan juga Ibu Yeni Rohaini. Pawai tadi berlangsung dari kantor Kemenpora ke Senayan dengan rute Simpang Susun Semanggi, Sarinah, kemudian Jalan Sudirman sampai akhirnya ada di Istana Negara saat ini. Dan saat ini masih berlangsung untuk pemberian penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Kita lihat sejumlah atlet ini sudah berbaris untuk siap-siap menerima penghargaan. Reza. Ya baik, terima kasih Cabar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda.